首先，恭祝大家新年快乐！在新的一年里，祝大家如事吉祥，心想事成。恭喜恭喜恭喜大家万事如意！我们的聚会开始，我们先低头，我们祷。在各样善事上，成全你们，叫你们遵循他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。我们现在唱一首新年歌，贺新年，大家一起唱。贺新年，祝新年，新年啊年连年，炮竹声声催人想又年。贺新年，祝新年，新年啊年连年，岁月悠悠，光阴似箭。回首往事如烟，痛苦心酸，希望从今万事如愿。贺新年，祝新年，新年啊年连年，愿大家都过个太平年。回首往事如烟，痛苦心酸，期望从今万事如愿。贺新年，祝新年，新年啊年连年，愿大家都过个太平年。我们低头祷告，慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢一切的谢恩。今天是中国新年，我们第一个礼拜来敬拜主。主耶稣帮助我们每一位家人员有健康、有平安、有喜乐，每一个礼拜能够跟着来侍奉主、敬拜主。主啊，一下我们要听主你的话语，有求牧师思索，求主耶稣帮助祝福，求主的话语从他的口中说出来。主耶稣，我们为着潘牧师祷告，他正在跌倒，伤了脚，但主耶稣求主医治他，给他平安健康过来，让人人来侍奉主。主啊，还有很多软弱病倒的弟兄姐妹们，每一位交托在主的圣手中，求主你坚强他们。主耶稣帮助他们有爱主的心，有仰望主的心，来一起来坚强侍奉主。主耶稣帮助我们在教堂里面保守我们每个人能够去理，是呢不会很容易被传染这个病毒。求主保守我们每个人。主啊，愿一切荣耀归给主。我们这样的求谢祷告，完全是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求，阿门。然后接下来我们读圣经，出埃及记第12章第2节4节。我们一起来念：你们要以本月为正月，为一年之首。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定理。在读印里的一天，berfirmanlah Tuhan,
Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu setiap tahun. Hari ini akan menjadi hari peringatan kamu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Amin. 我们读经到这里。接下来是小组献唱。Hello， Hello， 一传道。Hello， 对，张毅，等一下。哦。过年了，我们再唱一首《春风吹上我的脸》。
春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。谁说是春眠不觉晓？只有那偷懒人儿才高明。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。虽然是春光无限好，只怕那春光老去在眼前。沉着这春色在人间，沏一颗清早跟春儿相见，让春风吹到我身边，轻轻地吻上我的脸。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。春天里处处花争艳，别让那花谢一年又一年。别让那花谢一年又一年。接下来是我们听到的时间，现在的时间我们将交给邱恩珍牧师，有请Pak Albert, persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh mengizinkan kami merayakan Hari Raya Imlek. Di tahun baru ini boleh mengingatkan kami bagaimana Tuhan sudah menyertai setiap kami. Kami mohon Tuhan untuk 1 tahun yang akan datang ketika memasuki tahun 2023 nanti, kami mau serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon Kau yang memberkati dan menyertai setiap kami. Dan ketika kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi Tuhan yang pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 大家平安，恭喜新年快乐 ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Sekarang ini warnanya semuanya berwarna merah ya. Saya bersyukur untuk sebuah kesempatan kita pada siang hari ini boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ajak kita untuk bersama-sama memikirkan satu tema yang berkaitan dengan Imlek, yaitu bagaimana sih kita sebagai orang Kristen boleh nggak merayakan Imlek. Ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, saya ajak kita boleh bersama-sama, nanti akan lihat bersama ayat Alkitabnya, nanti kita akan baca di slide-slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya harus katakan dengan jujur ada beberapa atau ada 2 sikap yang saya ingin ceritakan, bahwa ada beberapa orang Kristen yang sebenarnya menolak tentang Imlek. Ya, sikap yang pertama itu adalah sangat menolak Imlek. Jadi Imlek katanya nggak boleh karena ada sesembahan, lalu ada pegang hiu, begitu. Ada orang Kristen yang sangat menolak, nggak mau merayakan Imlek, karena itu bukan hal yang baik. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahwa sangat menerima, sampai semua
hal-hal yang ada di dalam Imlek itu harus dirayakan dan harus ditaati. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar pada saat ini bagaimana harusnya sikap kita. Harusnya kita boleh apa enggak sih ngerayain Imlek? Cuma sebagian aja bagi-bagi angpao aja yang boleh atau apa aja yang boleh dan apa aja yang nggak boleh. Nah, pada saat ini saya mengajak kita justru punya satu sikap supaya tidak terpengaruh oleh budaya yang tidak benar. Jadi di dalam Imlek itu Bapak Ibu, saya harus katakan ada hal-hal yang memang bertentangan dengan iman kekristenan, tetapi ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Kita harus belajar, begitu ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama ada beberapa budaya Imlek. Yang pertama itu adalah tradisi katanya bersih-bersih. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak dengar kepercayaan ini? Wah, katanya kalau waktu Singnian itu, kemarin tanggal 1 Februari, nggak boleh tuh kalau kita sauti, tuoti, ya, nanti woman tak apa itu? Keberuntungan, hoki itu jadi hilang. Jadi hilang. Malah ada yang beberapa bilang katanya nggak boleh potong rambut, gitu ya. Jadi rambut saya ini dipotong dekat-dekat di Imlek ya. Nah, ini ada tradisi yang seperti ini. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, apakah ini benar atau enggak. Lalu ada tradisi yang kedua adalah rumah-rumahnya itu harus dipasang sama benda-benda atau barang-barang yang berwarna merah. Hari ini kalau Imlek kita pakai baju warna putih kayaknya nggak cocok ya, benar nggak? Harus pakai baju merah, begitu ya. Atau hiasan warna merah. Lampionnya kalau Bapak Ibu lihat di jalan-jalan berwarna merah. Hongpaonya warna merah. Nah, ternyata ada cerita di baliknya. Ada satu kepercayaan yang mengatakan bahwa warna merah itu melambangkan hal yang kuat, sejahtera, dan bawa hoki. Dan dipasang di rumah-rumah supaya bisa ngusir setan. Katanya setan takut sama warna yang terang. Lucu ya, masa setan takutnya sama warna terang? Aduh, setan itu udah pribadi yang sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Untuk hal-hal kayak gini mereka cuma ketawa. Aduh, manusia ini betapa bodohnya. Ada juga tradisi yang ketiga. Setelah makan hidangan khas Imlek. Nah, hari ini memang kita lagi corona ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang makannya di hotel atau di restoran. Saya kira nggak banyak. Banyaknya di rumah-rumah. Nah, katanya juga ada kepercayaan yang mengatakan kalau makan itu harus ada 12 jenis makanan. Karena itu mewakili 12 jenis sio. Ada sio apa aja? Ada sio tikus, ada sio kelinci, ada ya. Ada anjing, ada kucing. Kucing ada ya. Itu nama binatang ya, nggak ada sio kucing ya. Ada sio kecoa nggak ya? Nggak ada ya. Jadi harus ada 12 jenis makanan karena itu mewakili 12 jenis sio. Percaya ada yang bilang begitu. Ada yang bilang harus makan ayam. Ayo, kemarin waktu Imlek siapa yang makan ayam? Ayamnya nggak boleh yang setengah-setengah, harus yang utuh. Tuh, makanya harus ayam utuh lagi ya. Nah, kalau di pasar ayamnya habis gimana? Wah, nggak hoki. Nggak bawa kemakmuran. Ada juga yang bilang bahwa harus makan mie panjang. Mie-nya kalau pendek-pendek, nggak bawa hoki karena nanti umurnya nggak panjang. Ada juga yang mengatakan harus makan kue lapis karena berlapis-lapis gitu ya. Karena kalau berlapis-lapis itu nanti bawa hoki. Ada juga tradisi yang mengatakan yang keempat itu nggak boleh makan bubur sama membalik ikan. Kenapa nggak boleh makan bubur? Karena bubur itu untuk orang miskin. Terus kalau makan ikan jangan dibalik, sisanya buat besok. Pernah dengar ini nggak Bapak Ibu? Ya, hal-hal yang seperti ini nih, yang ada di dalam budaya Tionghoa. Loh Pak, kok nggak ada angpau? Nah, yang kelima angpau. Ini kalau bagi kita mungkin Komisi Kaleb ya, kayaknya nggak tahu ini suka apa nggak bagi-bagi angpau. Katanya bagi-bagi angpau itu juga
isinya nggak boleh ada angka 4. Jadi kalau mau kasih itu harus angka yang di luar angka 4. Kasih pai chen, ya boleh. Kenapa nggak boleh angka 4? Karena katanya ada mengandung huruf mati. Dan dipercaya bahwa ketika berkunjung ke rumah saudara, itu kita bisa dapat hoki. Kita bisa mendapatkan rejeki. Nah, sekarang kita lihat sama-sama apa kata firman Tuhan terhadap semua tradisi ini. Nah, saya kira masih ada yang lain ya, ada barongsai lah, lalu nanti ada mungkin tradisi mungkin pai-pai begitu sama roh nenek moyang, ada juga mungkin. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama apa kata Alkitab tentang hal ini. Nah, saya ambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6. Nah, Kolose 2 ayat yang ke-6 mengatakan Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose bahwa kamu itu sudah terima Yesus. Karena kamu sudah terima Yesus, maka kamu harus ingat untuk hidupmu harus di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mengaku saya ini anak Tuhan, tetapi banyak sekali pemahaman kita atau kita punya pengetahuan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus belajar untuk mengubahnya. Hari ini kalau Bapak Ibu misalnya merayakan Imlek, masih nggak nyapu rumah hanya karena takut berkat Tuhan itu pergi, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tahu berkat bukan datang dari kita yang melakukan sesuatu, tetapi karena Tuhan yang memberi buat kita. Nah, kita harus lihat juga, misalnya waktu Imlek, wah nggak boleh makan bubur. Tadi pagi misalnya mama salah buat bikin bubur ayam, wah ternyata hari Imlek, lalu buburnya dibuang. Nggak boleh. Kalau kita misalnya nggak mau makan bubur karena alasan nggak suka, ya nggak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh nggak makan bubur hanya karena kita pikir nanti kita takutnya miskin. Itu yang nggak boleh. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi Paulus mengingatkan kepada kita pada siang hari ini, kamu itu kondisinya sudah terima Yesus. Harusnya kamu hidup di dalam Dia. Maksudnya hidup dalam Dia itu apa sih? Hidup mengikuti firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ayat yang ke-6. Nah, setelah kamu itu mengikuti Tuhan, maka yang berikutnya adalah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, dan kamu itu harus bertambah teguh dengan iman yang sudah diajarkan. Nah, saya khawatir Bapak Ibu, kita Komisi Kalet seringkali mungkin melakukan banyak sekali tradisi Imlek, dan kita percaya cerita yang ada di belakangnya. Wah, kalau saya mainin nggak pakai baju merah, kayaknya nggak hoki. Nggak. Kekristenan tidak percaya bahwa adanya hoki. Karena kita percaya ada Tuhan yang mengatur segalanya, yang memberikan berkat kepada kita sesuai dengan rencana Dia. Bagian kita adalah kita sudah terima Yesus, kita mengenal Dia, dan berakar. Berakar ini artinya kita menjadi orang yang juga mau belajar firman Tuhan. Kalau kita melakukannya karena kita tidak tahu, masih bisa dimengerti. Tetapi kalau kita sudah tahu itu salah, itu nggak boleh, tapi kita lakukan, nah kita harus bertanggung jawab satu saat kepada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan dua hal ini, Bapak Ibu ya, kamu sudah terima Kristus, dan kamu itu harus berakar di dalam Dia. Karena apa? Karena sebenarnya di ayat 8 dikatakan kepada kita, hati-hati, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Nah, saya ajak kita untuk lihat satu bagian, yaitu filsafat yang kosong itu apa sih? Filsafat yang kosong itu adalah tradisi yang manusia buat. Ya, berdasarkan apa? Roh yang turun-temurun, gitu loh, tradisi manusia. Filsafatnya nggak benar.
yang mengajarkan kepada kita bahwa hoki itu datang dari karena saya berusaha, itu adalah pemikiran yang salah. Kita harus sadar, kita menjadi orang-orang Kristen, kita tahu berkat datang dari Tuhan. Berkat bukan datang karena saya pakai pernak-pernik atau hiasan-hiasan dekor berwarna merah. Enggak. Berkat datang karena kita menyembah Tuhan dan kita itu mengikuti Tuhan. Kita tahu berkat datang dari Dia. Sehingga pada siang hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat apa yang harus kita ambil. Sikap apa yang harus kita ambil setelah melihat bagian Alkitab ini. Boleh nggak sih kita merayakan Imlek? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita di terakhir. Yang pertama, Bapak Ibu kalau melihat sama-sama ya, tradisi atau ritual di dalam Imlek, itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa pusatnya adalah manusia itu sendiri. Contoh ya, saya balik lagi ke yang awal, tradisi bersih-bersih rumah. Kenapa kita nggak boleh sauti, nggak boleh thoti? Semua. Karena mereka mengatakan, hoki没有来. Ya, 祝福没有到我们. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu di dalam Roma 11 ayat 36. Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, di dalam Dia, dan bagi Dia. Kemuliaan segala-galanya untuk Tuhan. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu, kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu bukan supaya mendapatkan berkat. Tapi kalau kita nggak bisa bersih-bersih rumah karena kita sibuk masak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kita punya pemikiran kita sedang membuang berkat itu keluar rumah. Nah, saya bahas lagi misalnya dekor rumah. Kenapa harus semua warna merah? Perhatikan, semua pusatnya ke manusia nih. Kita bukan pusatnya ke Tuhan, tapi pusatnya ke manusia supaya apa? Kita nggak diganggu setan. Supaya berkat itu datang sama kita. Kalau ditanya kenapa bagi-bagi angpau? Supaya saya diberkati. Supaya saya makin makmur, saya makin sejahtera. Lihat ya, semua kepercayaan di dalam tradisi Imlek dilakukan. Semuanya pusatnya kepada saya, dan saya. Padahal Tuhanlah pencipta kita, dan harusnya Tuhan itu yang menjadi pusat dalam hidup manusia. Ini yang kita harus cermati sama-sama ya. Lalu poin yang kedua adalah berkat itu datang bukan karena kita melakukan ritual, tapi berkat itu datang dari Tuhan. Saya juga nggak setuju ya Bapak Ibu ya, kita ke gereja untuk cari berkat. Bukan. Kita baca Alkitab, kita melayani untuk cari berkat. Bukan. Kita ke gereja karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Kenapa saya melayani? Ya karena memang Tuhan layak untuk dilayani. Perkara Dia mau kasih berkat atau tidak, itu urusan Tuhan. Bukan bagian kita, Bapak Ibu. Mungkin agama lama kita, sebelum kita menjadi orang Kristen, kita harus memberi kepada dewa-dewa tertentu. Kasih nyengkau, kasih sesembahan, supaya saya dihindarkan dari kecelakaan dan saya mendapatkan keberuntungan. Itu dulu agama kita, yang dulu. Tapi semenjak kita menjadi orang Kristen, kita harusnya datang kepada Tuhan bukan karena nanti saya dapat ini, saya dapat itu. Sehingga Bapak Ibu saya rindu kita jangan punya pemikiran gini, kalau saya kasih persembahan besar, saya nanti minta dibalas sama Tuhan lebih besar lagi. Enggak, Alkitab enggak pernah ajarkan seperti itu. Kita memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan dan bersyukur. Kita melayani bukan karena nanti saya mendapatkan keuntungan tertentu dari Tuhan. Kita melayani karena Tuhan sudah mati buat kita dan Dia memang layak untuk kita layani. Kita menyembah Dia hari Minggu, datang ke Kaleb, bukan karena nanti saya dapat berkat. Tapi saya itu memuji Dia karena Dia layak dipuji dan Dia adalah Allah yang benar. Yuk kita sama-sama mengubah cara kita berpikir. Jangan kita berpikir bahwa berkat itu datang dari usaha saya. Enggak.
Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab justru mengajarkan kepada setiap kita bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bagian kita sebagai anak-anaknya adalah mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti kehendak dari Tuhan. Yang terakhir ya, poin yang terakhir. Imlek itu boleh kita rayakan selama kita tidak percaya cerita yang ada di belakangnya dan tidak melanggar prinsip firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tanya kepada saya, Pak, boleh nggak sih merayakan Imlek dengan bagi-bagi angpao? Boleh, boleh sekali. Asal tidak percaya bahwa ketika saya kasih angpao, nanti dewa, dewi akan memberkati kita. Membagi angpao menjadi tidak boleh karena kalau Bapak Ibu punya satu pikiran, wah, saya ingin dapat lebih banyak lagi dengan cara berbagi. Nah, itu adalah prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Albert, boleh nggak sih kita pasang lampion di rumah? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Bisa boleh dan bisa tidak boleh. Tergantung Bapak Ibu pasang itu tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya supaya mengusir roh jahat, itu bukan ajaran firman Tuhan. Jadi saya ngomong nggak boleh. Kalau kita pasang lampion supaya setan jadi takut, itu nggak boleh. Tapi kalau supaya Bapak Ibu memasang itu, kalau saya tanya, kenapa pasang? Ya supaya ada nuansa Imlek, silakan, nggak apa-apa. Jadi kita pasang nggak pasang, itu tergantung hati. Jadi saya mengajak kita untuk melakukan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, kita tanya dulu, kenapa kita lakukan itu. Ketika kita tahu alasan kenapa kita lakukan itu, dan alasan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau kita melihat bahwa kegiatan itu atau ritual itu tidak melanggar firman Tuhan, silakan. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya, kita harus sama-sama belajar terus akan firman Tuhan. Belajar terus akan firman Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan mau, apa yang kesukaan Tuhan, dan apa yang Tuhan tidak sukai. Karena Bapak Ibu, semenjak Bapak Ibu dan saya mengatakan saya adalah murid Yesus, maka kita harus belajar mencintai yang Tuhan cinta dan membenci yang Tuhan benci. Kalau kita mencintai yang Tuhan benci dan membenci yang Tuhan cinta, itu namanya musuh. Itu bukan murid Yesus, itu bukan anak Tuhan Yesus. Kalau kita mau disebut sebagai anak Tuhan, kita harus belajar tahu apa yang Tuhan cintai. Dan itu harus menjadi kecintaan kita. Dan kita juga harus tahu apa yang Tuhan benci, dan itu harusnya menjadi kebencian kita. Tuhan benci terhadap dosa. Tuhan benci terhadap setiap kita yang percaya akan tahayul-tahayul yang nggak benar. Tuhan cinta ketika kita mau menyembah Dia. Tuhan cinta ketika kita mau membaca firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita di siang sore hari ini untuk bersama-sama kalau melakukan sebuah kegiatan atau mau melakukan sesuatu, coba tanya. Tanya dulu dalam hati. Kenapa saya bikin kue lapis ini? Oh, untuk bisnis, muse. Oh, boleh, silakan. Tapi kalau kita makan kue lapis dengan berpikiran, oh supaya datang rezeki, nah itu yang bisa bikin kue lapis tahu tuh. Kue lapis itu harganya nggak murah ya. Ayo satu kotak berapa? Ada yang harga dari 100.000 sampai 1 juta, kalau mau dicari juga ada. Tergantung telur yang dipakai sama menteganya apa, kan, benar nggak? Malah kayaknya kalau kita beli kue lapis bukannya tambah bisa untuk irit duit, malah langfeien, benar nggak? Nah, sekarang kita harus belajar sama-sama apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan nggak mau.
apa yang Tuhan cinta dan apa yang Tuhan gak cinta. Nah, saya rindu firman Tuhan pada siang hari ini boleh menolong kita melihat apakah saya boleh rayakan Imlek? Boleh, asalkan kita tidak percaya cerita tahayul di belakang. Ya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini kami bersama-sama diingatkan bagaimana seharusnya kami menjadi orang Kristen. Harusnya kami tidak terpengaruh oleh budaya, tetapi kita yang memberikan evaluasi terhadap budaya yang ada. Sehingga kami tidak tertawan oleh filsafat yang kosong dan filsafat yang palsu, yang mengikuti ajaran manusia dan juga mengikuti paham-paham dunia. Tuhan berkati setiap kami. Berikan kami hikmat supaya bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Berikan kami hikmat supaya kami bisa menilai mana yang sesungguhnya kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Terima kasih Tuhan. Dengar seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Albert sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Pendeta Albert. 好，主内弟兄姐妹们，恭祝大家身体健康，新年蒙恩，新春快乐。上帝祝福大家。好，这个时候我要做绿场的会务报告，就是下周四2月10日，讲员有范淑芳传道，竹林夏美瑞姐妹。Untuk pelayanan Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 10 bulan Februari, yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu Fan Su Fan Chantau, yang liturgis Ibu Siam Mary. Biarlah kita semua bisa mengikuti di dalam persekutuan Kaleb yang akan datang. Tuhan berkatin. Mari kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb sore hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Albert. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会，由 Albert 牧师为我们做祝福的祷告。Yuk, mari kita sama-sama berdoa ya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang tiada berkesudahan dari Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan orang-orang percaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Albert.